Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hukum 5D, kelompok 6 Hukum Acara Peradilan Agama. Baik, di sini kami ingin mewawancarai seseorang yang bertugas di Pengadilan Agama. Nah, di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu Hukum Acara Peradilan Agama, yang mana dosen pengampunya itu Bapak Yudarwin SHI MHI. Nah, baik, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Muzaki, yang ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Muhammad Firmansyah, Ananda Tamariski. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke video selanjutnya. ya Pak. Sebelumnya kami ini juga disuruh buat kelompok gitu kan Pak, dari dosen pengampu kami itu Bapak Yudarwin SHI MHI, yang mana dia mengajar mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Seperti itu Pak. Sebelumnya kami ingin bertanya Pak, nama lengkap Bapak siapa? Dr. Andus Jalaluddin SHMA. Berarti jabatan Bapak lawyer. Kemudian direktur. Saya direktur juga. Lembaga Bantuan Hukum Angkatan Muda Siliwangi, Sumatera Utara. Dan juga Biro Hukum Global Cyber News. Media global. Apa tujuan permohonan ahli waris itu? Kita buatlah suatu permohonannya, kan begitu ya, namanya permohonan. Itulah yang dikatakan volunter. Iya, dia tidak ada lawan. Nah, jadi permohonan penetapan ahli waris. Ayah meninggal dunia, dia kan meninggalkan istri, meninggalkan anak 2 orang. Itulah dia. Jadi dibuat dari situ permohonannya, ya kan, kepada Ketua Pengadilan Agama, ya kan, hal permohonan penetapan ahli waris. Dibuatlah namanya identitasnya dulu, identitas pemohon siapa, sekolah, ya kan, identitas pemohon. Berarti istri dan 1 orang anak, ya kan. Nah, anaknya kan udah dewasa, memohonkan 1 bahwa ayah saya meninggal dunia tanggal sekian, ya kan. Nah, buat ke situ bahwa suami saya meninggal ini dan seterusnya lah kan. Itu namanya posita. Iya kan, identitas. Kau udah posita, baru petitumnya. Nah, untuk apa dibuat penetapan ahli waris, permohonan penetapan ahli waris? Untuk mengurus harta-harta peninggalan daripada suami saya, kan begitu ya kan. Nah, itu dia. Yang 1 menetapkan ahli waris, menetapkan meninggalnya sekolah, berarti kan menetapkan meninggalnya si suaminya, baru menetapkan ahli waris almarhum istri dan 1 orang anak laki-laki. Ya, ingat itu laki-laki dia, jangan perempuan. Nah, kalau perempuan masih ada ahli waris lagi yang lain. Kalau emaknya sudah meninggal, kan begitu kan, emak, bapak, suami sudah meninggal dunia. Kalau emak bapaknya masih hidup, cantumkan. Ini kita singkat aja. Meninggal suami, ya kan, meninggalkan istri, meninggalkan anak, dan tidak ada mertuanya lagi, orang tua kandung si suami, emaknya nggak ada. Itu maksud saya, kan begitu. Baru nanti telah menetapkan ahli waris sekolah ini udah selesai. Itu dia kan, barulah kita daftarkan. Nah, kalau daftarkan itu kan ada prosedurnya secara ekor. Itu dia, itu permohonan, ya kan. Nah, baru gugatan. Sekarang gugatan apa? Umpamanya cerai gugat, istri menggugat suami, namanya cerai gugat. Istri menggugat suami,
identitas juga, baru lawannya suami, identitasnya, baru ceritakan positanya, ya kan? Belak ceritakanlah semuanya, apa penyebab penyebab pertengkaran keluarga, pertengkaran suami istri itu kan penyebabnya, supaya hakim nanti bisa menilai bahwa rumah tangga mereka itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk disatukan, kan begitu kan? Baru nanti masuklah petitumnya, mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu roje'i tergugat, kan begitu. Udah pelajar kan awak kan? Nah itu dia kan, itulah dia selesai. Jadi sekarang sudah ada jurisprudensi Mahkamah Agung, kalau istri menggugat suami bisa meminta haknya, iddah mun'ah. Kalau dulu nggak bisa. Kalau suami menggugat istri, istri berhak meminta hak-haknya yang diceraikan suaminya, iddah, mun'ah, kiswah, maskan. Tapi kalau istri menggugat suami, istri bisa meminta iddah sama mun'ah. Itu udah ada jurisprudensi Mahkamah Agungnya. Selesai, habis. Tahap yang kedua, untuk soal kedua itu, menurut Bapak apakah terdapat perbedaan proses penyelesaian antara perkara permohonan dan perkara gugatan? Jika ada, apa perbedaannya? ini penyelesaian kalau namanya volunter selesai putus, namanya permohonan. Kalau gugatan penyelesaiannya sampai putus di pengadilan, satu. Yang kedua, tidak juga sampai putus nanti sidangnya, itu kan nanti kan mediasi, sesuai dengan aturan mediasi, kan begitu kan? Bisa aja putusan di mediasi itu nanti selesai damai, di mediasi damai, buatlah perdamaian nanti, mohonkan kesabaran sama hakim, namanya akta dading atau akta pendading, akta perdamaian, tidak sampai selesai vonis putusan hakim. Bisa, itulah dia. Baik masalah waris, ya kan, ekonomi syariah dan lain sebagainya. Itulah bedanya. Kalau permohonan sampai putus oleh pengadilan, namanya permohonan, nggak ada lawan, konsisi bukan konsisius. Kalau dia gugatan ada lawan. Kalau permohonan, apa pula mau didamaikan? Orang nggak ada lawan. Kalau gugatan ada lawan, bisa 1, 2, 3, apalagi warisan. Nah, ya kan? Nah, itulah nanti di mediasi. Saat mediasi, situlah perdamaian. Jadi tak sampailah selesai diputuskan oleh majelis hakim. Selesai. Yes. Nomor 3. Nomor 3, menurut Bapak faktor-faktor apa saja yang sering menjadi hambatan dalam penyelesaian perkara permohonan maupun gugatan di pengadilan agama? Baik, kalau permohonan yang Bapak sampaikan tadi tak ada mau didamaikan. Namanya permohonan itu tidak ada sengketa. Awak lebih tinggi, ayo kita ke pengadilan buat permohonan orang tua gini-gini, selesai. Nah, kalau namanya gugatan berarti ada sengketa, ada lawan. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Hambatan banyak. Yang pertama, ya kedudukan posisi sebagai penggugat dan tergugat. Itu yang susah orang. Kemudian harta, kalau warisan ya. Kalau cerai itu kurasa 1001-nya kalau berdamai dah tak jadi rujuk lagi. Tapi kalau harta bersama maupun harta warisan itu, ya salah satu pihak ini harus bisa mengalah. Contoh kalau harta bersama, hambatannya istri, suami, ya kan, mantan istri atau mantan suami, kan begitu kan, harta bersama berarti mereka sudah bercerai. Istri harus sadar mengapa yang mencari itu suami.
Ya, sekarang kan saling ngotot-ngotot. Aku juga kerja bank, bagi 2 bank seharusnya kan bisa 40, 60. Itu yang susah mendudukkan itu mereka itu supaya penyelesaiannya itu selesai, nggak lama dia, kan begitu. Itu hambatan yang sering saya dapat, hambatan itu di pengadilan untuk menyelesaikan secara musyawarah lah, mufakat, ya kan, itulah mediasi. Salah satunya mereka ini egois. Iya, aku yang kerja, ya kan, egois. Itu salah satu yang berat. Yang kemudian pengaruh oleh pihak-pihak ketiga. Yang ketiga, dia tidak memahami tentang hukum dan kedudukan dia sebagai istri atau sebagai suami. Itu yang perlu kita apa. Yang keempat, bagaimana peran mediator atau lawyernya, pengacara. Mengapa saya bilang pengacara itu bukan pihak? Bukan pihak. Pengacara itu bagaimana menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, dengan secara hukum, bukan pihak. Seolah-olah dia pula yang berperkara, tidak, pihak. Dan keluarganya pun seharusnya bukan pihak. Nah, itu dia. Oke, selesai. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya, menurut Bapak bagaimana cara pengadilan agama mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar proses penyelesaian perkara tetap berjalan dengan efektif? Jadi kalau pengadilan agama, baik Medan, ya, Pakam, ya, Stabat, Binjai, ya kan, yang setahu kita lah, ya kan, yang sering beracara, Tebing, Sergei, kan begitu. Tadi untuk mengatasinya ya, hambatan seperti itu kan, ya harus tahulah betul-betul pengadilan itu pertama dalami pokok permasalahan yang sebenarnya. Jadi itu dia, dalami pokok permasalahan sebenarnya tentang warisan itu. Dan begitu. Yang kedua, dengan diberikannya batas waktu 40 hari. Sekarang berapa hari kau? Mediasi 40 hari itu, itulah digunakan oleh pengadilan yang sebaik-baiknya. Itu betul. Karena 40 hari untuk mediasi. Itulah, itu yang harus hambatan ya. Mengatasi hambatan itu gunakan, ya kan, digunakan selama 40 hari. Itu dia. Dan sistemnya pengadilan sudah tahu. Ada sistem apa namanya itu, dan kalau mediasi dan satu masuk apa itu, apa namanya? Sistem apa namanya? Kaukus. Itu satu. Yang kedua, kita nggak menyalahkan mediator lah ya. Memang mediator yang betul-betul yang paham. Kalau nggak paham, putus gitu. Saya mediator, saya nggak mau pakai mediator itu saya. Dia nggak ngerti dia saya. Jadi hakim yang sebagai mediator yang tahu betul. Jadi untuk mengatasi itu tadi, gunakan yang 40 hari tadi. Tahu apa persoalan yang sebenarnya. Itu tadi kan. Yes. Apa lagi? Yang terakhir Pak, itu menurut Bapak bagaimana proses penyelesaian perkara permohonan dan gugatan yang terjadi dalam pengadilan agama? Kalau permohonan yang sudah saya sampaikan tadi, lanjut sampai putus. Kalau namanya gugatan, kalau memang bisa diselesaikan
sebelum putus pengadilan diselesaikan secara akta vandadin, akta perdamaian, itu lebih baik. Karena kalau udah putus pengadilan, ada yang rugi, ada yang untung, ada yang kalah, ada yang menang. Ini itu dia kan, tidak sesuai. Ada juga kan gitu. Tadi. Oke? Seperti itu Pak. Mungkin ini aja dapat kami tanyakan kepada Bapak, dan cukup banyak juga ilmu yang kami dapat dari Bapak untuk Sering-sering ngomong kemari. iya Pak, iya Pak. Iya. Mungkin kami ucapkan terima kasih sebesarnya pada Bapak.